Oke, Rubun, kembali lagi. Kita ketemu di pembahasan tryout yang ke-10 ya. Oke, 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 kita mulai lagi ya, Rubun. Untuk pembahasan tryout pembekalan yang ke-10 sama saya Nurmalita Sari Saputri. Oke, seperti biasa kita akan membahas dari yang ilmunya dulu. Lanjut ya. Oke, ilgi soal pertama ya untuk tryout kali ini. Soal pertamanya di sini. Langsung paragraf, kita pahami dulu untuk pertanyaan yang ada di paragraf tersebut. Hanguk Myeongjoren. Nah, Myeongjol di sini artinya hari raya atau hari besar. Hemada. Nah, di sini ada Hemada, artinya setiap tahun. Nah, ini apa namanya? He ini artinya tahun, madanya ini setiap ya. Dia juga punya kosakata sinonimnya. Nah, sinonimnya itu adalah menyon. Menyon ataupun Hemada artinya sama setiap tahun. Mei setiap, nyonnya tahun. Jadi Hemada atau Menyon itu sinoniman. Nalcaga tanggal Dalajimnida. Nah, Dalajida itu berbeda. Oke, Jainan. Alasan tersebut ini untuk alasan ya. Muasimnika apa sih alasannya kenapa setiap tahun itu hari rayanya itu tanggalnya berbeda kan gitu ya. Nah, di sini udah ada yang ditandain artinya eh, apa namanya jawabannya ada di kalimat terakhir ini. Nah, yang menjadi clue-nya kan kosakata nalca dala dana ini artinya tanggalnya berbeda itu kenapa toh? Nah, kita lihat di kalimat terakhir ini ada Hangguke Myeongjeon, eh, hari raya Korea, hari besar Korea. Emnyoke, Emnyok itu kalender Cina, kalender lunar. Tara itu mengikuti atau berdasarkan kalender Cinanya. Nalcaga adalah Jumnida. Nah, di sini tanggalnya berbeda karena ngikutin atau berdasarkan kalender Cina. Nah, sebenarnya kan di sini ya udah ada jawabannya. Tapi karena ini pembahasan, kita bahas dulu dari awal. Di sini ada kata ore itu tahun ini ya. Solaren, solal, apa namanya solal, ini nih, Imlek, Imlek. Imlek Iwor Samiri Yadziman. Nah, bulan 2 tanggal 3 Jiman, tetapi oke. Jadi tahun ini solalnya itu bulan 2 tanggal 3. Tetapi Changnon itu tahun lalu, solal itu bulan 2 tanggal 14 gitu ya. Sip Hairios Semida. Oke. To dan juga kemudian Ore tahun ini Cusok. Nah, Cusok itu panen raya. Panen raya Kuwol Sip Iri Yojiman. Oke. Bulan 9 tanggal 12 Jinon lagi. Tetapi Changnon tahun lalu Chuseokun panen raya atau hari raya panen ya. Itu bulan 9 tanggal 22. Nah, kan berarti udah ada perbedaan nih. Kan? Nah, ini kalimat terakhirnya jadi penutup seperti yang tadi kita terjemahkan. Tanggalnya berbeda karena berdasarkan dari kalender lunarnya, kalender Cina. Nah, sekarang kita lihat jawabannya, opsi jawabannya. Nomor satu, Emnyogoro Jongheso. Jongheso ini ditentukan atau ditetapkan Emnyogoro karena apa menggunakan eronya ini menggunakan atau dengan juga boleh Emnyok kalender Cina, kalender lunar gitu ya. Karena diputuskan dari kalender Cina. Kalau nomor dua, Menyon, Mia, Menyon itu sama dengan Hemata, artinya setiap tahun Dareke Helso karena berbeda. Oke. Soalnya ini AOHSO ya berbeda. Karena soalnya H-nya itu dilakukan dari kata hada, darke, secara berbeda atau dengan berbeda juga boleh. K-nya ini artinya dengan atau secara ya. Bisa dengan atau secara. Nah, namanya setiap tahun. Karena dilakukan secara berbeda setiap tahun. Kalau yang ketiga, Yoire, Tara, Jongheso. Jongheso tadi ditentukan atau ditetapkan Tara berdasarkan atau mengikuti Yuil hari. Ya. Diputuskan berdasarkan hari ini. Kalau empat, Giejore, Tara, Dalajoso. Nah, di sini Dalajoso karena berbeda, ya, Dalajida berbeda. Tara berdasarkan atau mengikuti Giejol. Kalau Giejol itu kan musim ya. Jadi Jonggaben adalah yang Ilbon rukun yang yaitu karena diputuskan berdasarkan kalender Cina sesuai dengan kalimat terakhir ini tadi.
Lanjut ya. Oke, nomor dua masih sama soal paragraf. Kita baca dulu perintah soalnya apa, yang ditanyakan apa. Duljabi에서 아기가. Duljabi ingat, nah Duljabi itu adalah apa namanya, suatu adat di Korea di mana melakukan prosesi ulang tahun pertama si anak ya, ulang tahun ke 1 tahun anak. Di situ ada prosesi yang namanya Duljabi. Duljabi itu prosesinya kita meletakkan berbagai macam barang di depan si bayi tersebut. Terus si bayi itu megang salah satu barangnya dan barang tersebut yang akan apa ya, diramalkan sebagai masa depan si bayi tersebut gitu ya. Duljabi esok pada prosesi Duljabi agiga, agi si bayi ya. Sirel, sil itu artinya benang. Benang, jam nan gosen. Nah, ini ada tata bahasa nan gosen. Ini tata bahasa membenarkan kata kerja. Di sini kan ada kata kerja japta, artinya memegang, ya. Memegang benang si bayi pada prosesi doljabi, oton ini imnika. Nah, oton yang bagaimana? Ini itu artinya arti atau makna. Memiliki arti atau makna yang bagaimana sih kalau si bayi itu dia memegang benang. Nah, berarti di sini clue-nya adalah di saat bayi megang benang. Ada kata still, nanti dicari. Nah, di sini udah ditandain ya. Dia berada di tengah-tengah kalimat. Tapi kita artikan dulu untuk kalimat-kalimat ini. Agiga, bayi. Cot dul. Cot duri. Cot itu kan pertama kali ya. Dul itu ulang tahun pertama ya. Dul janji. Ingat ada dul janji. Pesta ulang tahun pertama. Cot duri berarti ulang tahun pertama Twimian. Jika menjadi dul janji rel hamida. Nah ini. Dul janji. Janji sendiri di sini artinya adalah pesta. Hamida melakukan. Melakukan pesta ulang tahun pertama kalau si bayi udah berusia 1 tahun gitu. Dul janji so pada pesta perayaan ultah pertama, oke saya akan sebut ini dul janji gitu aja ya. Pada dul janji aginen si bayi yoro gaji, yoro berbagai, gaji itu macam, berbagai macam mulgon barang junge di antara han gaji relnya satu macam, hanya satu gaji macam, jamnende. Nah, dia memegang satu barang di antara berbagai macam barang yang apa namanya, letakkan di sekitar si bayi. Igosel hal ini duljabi ragu hamida. Nah, duljabi seperti yang tadi saya jelaskan di awal ya, duljabi ragu hamida itu disebut dengan. Jadi hal tersebut, prosesi tersebut itu disebut dengan duljabi. Duljabi, oke, pada duljabi, mulkonderen, barang-barang, modu, semuanya, imiga ismida. Ini tadi arti atau makna ismida ada. Nah, barang-barang yang diletakkan itu memiliki artinya sendiri-sendiri, ya Robon. Yang pertama, donen, don, money, uang, bujaga duego. Buja itu orang kaya ya, sultan ngono ae kalau di bahasa kita ya. Bujaga duego menjadi sultan, menjadi orang kaya raya. Ceken, cek buku, gongburel jal hago. Gongbu, belajar, jal dengan baik hago. Nah, berarti dia akan pandai belajar, gitu ya. Sedangkan nih, yang ditanyakan kan tadi sil. Siren, benang, gonggang hake, gonggang hada, itu artinya sehat. K-nya dengan atau secara. Ore, ore itu lama ya. Salgu, hidup. Nah, berarti hidup dengan lama dan sehat. Artinya panjang umur dan juga sehat. Dan Jangnangam itu mainan ya, benda mainan. Karen, kal itu pisau. Nah, berarti pisau mainan ya, bukan pisau beneran. Yonggamhan sarami dwendanan ini dah. Yonggamhan itu Yonggam hada, artinya itu pemberani. Ya, saram orang, dwendanan menjadi ini dah adalah artinya. Jadi kalau dia ngambil pisau mainan, diartikan sebagai dia akan menjadi orang yang pemberani gitu. 요즘에는 pada akhir-akhir ini mic mikrofon, komputer, mouse, ya. 장난감, 골프채, 장난감 tadi mainan ya, mainan. Golpece itu tongkat golf alias stick golf, stick golf. No gitu Hamida juga meletakkan. Nah, jadi akhir-akhir ini bukan cuma barang-barang kayak yang pertama tadi disebutkan, tapi juga diletakkan ada komputer-komputeran, mouse-mousean, mainan, apa namanya, tongkat
gimnastik, baseball dan baseball lagi, golf dan segala macam gitu ya. Oke, yang tadi yang ditanyakan adalah kalau si bayi megang benang artinya apa? Tadi ya sudah disebutkan kalau dia akan panjang umur dan juga hidup dengan sehat. Sekarang kita lihat nomor satu pilihannya. Donal mani bolgo. Don uang mani banyak bolgo mengumpulkan dan bujaka Dumnida menjadi kaya raya. Berarti mengumpulkan banyak uang dan menjadi kaya raya. Dua, kungpurul heso. Nah, belajar lalu hak jaga Dumnida. Hakja itu artinya sarjana atau orang yang pandai gitu ya. Ilmuwan lah gitu. Nomor tiga, Gonggang Haku Ore Samnida. Gonggang Hadana. Ini sesuai ya. Gonggang Hada dan Ore Salda. Nah, sehat dan hidup lama. Panjang umur dan sehat gitu maksudnya. Empat, undungno jalhaku. Undung olahraga jalhaku mahir atau pandai dalam berolahraga. Dan gunini dumida. Gunin itu artinya tentara ya Rukun. Ini. Nah, pandai berolahraga dan menjadi tentara. Oke, jadi Jongdapen adalah yang Sambon, yang dia panjang umur dan sehat. Lanjut nomor tiga. Kalau Bingkan, ingat kita nggak usah baca ininya pun udah tahu disuruh cari yang benar. Sekarang kita lihat. Bobero secara undang-undang gelo jae pekerja ilhanen yang bekerja. Pekerja yang bekerja dengan undang-undang si ganel jonghaku inende. Sigan waktunya jonghaku inende ditetapkan. Nah, jadi waktu kerja kalau secara undang-undang itu kan ditetapkan ya. Nende, koma, atau di sini boleh diartikan sebagai tetap. Gegosel hal tersebut Bob Jong Gelosikan Nirago Hamnida. Nah, Bobjong Gelosikan artinya jam kerja sesuai undang-undang. Iraku Hamidahnya disebut dengan jam kerja sesuai undang-undang. Bobjong Gelosiganan jam kerja sesuai undang-undang. Iljue, ilju itu 1 minggu. Sasip sigan 40 jam. Jadi 1 minggunya itu maksimumnya 40 jam untuk yang sesuai dengan undang-undangnya. Irire untuk 1 hari apa namanya 8 jam gitu ya. Isi ganel waktu ini, isikan waktu ini titik-titik anduem nida. Nah, kira-kira waktu tersebut maksudnya 1 hari 8 jam ataupun 40 jam dalam 1 minggu itu waktunya titik-titik anduem nida. Tidak boleh apa gitu kan. Banyak. Nah, untuk lebih jelasnya di kalimat berikutnya banyak misalkan atau seandainya isi gani waktu ini jinaso terlewat atau melebihi Irel Hake Dwimyon. Nah, jadi jika menjadi bekerja, Irel Hake kan bekerja Hake Dwimyon jika akhirnya bekerja. Jika menjadi kerja dengan waktu yang melebihi waktu yang ditentukan tersebut, sikep ini upah per jamnya. Upah per jamnya itu osi posentorel do badaya hamida harus bata mendapat do lebih 50% dari upah per jam. Jadi dihitungnya apa namanya 50% dari upah per jamnya berapa. Nah, berarti di sini tidak boleh apa kira-kira kalau di belakangnya ada misalkan melebihi atau melewati jam tersebut harus mendapat upah 50% di atas apa namanya dari perhitungan upah per jamnya. Nomor satu, nomemyon, tidak boleh melebihi. Nah, sebenarnya ini ya jawabannya, kita udah bisa logika. Tapi kita keep dulu. Kalau nomor dua, borimion, tidak boleh membuang. Masa waktunya dibuang sih? Kalau tiga, akimion, tidak boleh menghemat. Empatnya, jikimion, tidak boleh menjaga atau menaati ya, jikida. Jadi, yang lebih tepat dari keempat, jangan dari keempat pilihan ini adalah yang nomor satu, tidak boleh melebihi. Kalaupun harus lebih, maka dia harus mendapatkan upah sebesar 50% di atas jam kerjanya. Gitu ya. Lanjut, nomor 4. Bingkan lagi, kita cari yang tepat untuk dimasukkan di sini. Unjon haltenen, ketika unjon hada bekerja, bandesi, pastikan anjon velte itu sabuk pengamannya, titik-titik, hamida. Kira-kira sabuk pengaman diapain? Dipakai kan? Nah, ini nggak usah sampai kalimat belakangnya berarti udah bisa dijawab. Sekarang kita lihat di pilihan gandanya. Ya, pertama ada kata soya. Sama sih, ini dari kosakata seda atau Yorobun. Seda, dah hilang,
kalau ditempel sama tata bahasa A, O, He, ingat ada buljujik di mana juga hilang, berarti tinggal sang siat. Ditempel A, O, He, berarti yang dipakai adalah yang O. Jadi, so, ya, artinya harus memakai. Tapi kalau seda, ini kan memakai untuk area kepala ya. Me ya, nah ini juga sama. Mea memakai, Sinoya memakai, Ibuya memakai. 1 sampai 4 sama-sama memakai. Tapi memakai yang mana dulu yang kita pilih? Nomor 2. Nah, Mea, kosakatanya meda. Meda itu adalah memakai tapi untuk sesuatu barang yang bisa di apa namanya ikatkan, dikaitkan kayak contohnya dasi, sabuk kayak gitu-gitu ya. Nah, jadi harusnya yang ini. Sinoya ini juga memakai tapi untuk area kaki, misal pakai sepatu, kosakatanya dari sinda. Nah, ini memakai untuk yang area kaki. Iboya, iboya ini dari kata ipta sama. Ipta itu artinya memakai tapi untuk area badan. Ya, jadi jawabannya adalah nomor 2. Gitu ya. Pun harus paham ini. Sama-sama artinya memakai, tapi alokasinya beda-beda. Memakainya mana dulu nih, gitu. Kosakatanya beda. Lanjut ya, nomor 5. Oke, nomor 5-nya di sini ada Sencakun ya. Sencakun itu tiket untuk kita, maksudnya kayak tiket kereta kah, tiket pesawat kah, gitu ya. Tiket penumpang gitu ya. Di sini ada dari Seoul ke Incheon, Incheon Airport, berarti ke Bandara Incheon. Dari Seoul ke Bandara Incheon. Ini ada waktu berangkatnya ya, berangkat dari Seoul itu bulan 10 tanggal 8 jam 7.30. Sampai Incheon itu 8.13. Nah, terus ini Gonghang Jintung ini artinya langsung ke bandara gitu ya maksudnya. Terus Yolca, Yolca ini artinya rangkaian kereta, Silbansil, ruang biasa. Terus ini nomor tempat duduknya biasanya kayak gini. Jadi tempat duduknya adalah 9A itu di biasanya kan kalau tempat duduk kereta kan ada tuh nomor urut 1, 2, 3. Tapi satu misalkan 1 ABC, 2 ABC kan gitu ya. Dia di 9A. Apa namanya? Gerbong 2 9A kayak gitu ya maksudnya. Terus habis itu ini ada Unim Yogem. Nah, ini adalah harganya ya, tarifnya itu 13.800. Tapi di sampingnya ada Harin Kemek. Harin ini artinya potongan. Jumlah potongan 5.800. Nah, berarti Yongsuek jumlah total yang harus dibayar adalah 7.900. Nah, ini lain-lain ini mungkin untuk kode-kode per tiketingnya. Lanjut, sekarang kita lihat. Di sini pertanyaannya adalah Daem Pyo. Pyo itu artinya tiket. Dehan tentang Solmyo Ngero penjelasannya Manen Gosel Goresipsio. Pilihlah Manen Gosel. Hal yang tepat berdasar penjelasan dari tiket tadi. Sekarang kita lihat. Kalau nomor 1, 13.800 won, Yogemel Nea Hamida harus membayar uang apa namanya 13.800 won. Benar atau salah? Salah ya. Di sini kan 13.800 memang harganya. Tapi tadi masih ada potongan. Terus yang dia bayar cuma 7.900. 2. Isarami orang ini 9A Bon. Nomor 9A Juasoke. Juasok itu tempat duduk ya. Anjaya Hamida harus duduk. Orang ini harus duduk di kursi 9A. Nah, sesuai sama yang ini ya. Terus nomor 3. Simbol Paril Ilgupsi Ban Dojak Hamida. Bulan 10 tanggal 8 Ilgupsi Ban. Ilgup artinya 7, si-nya jam, jam 7 ban. Ban itu artinya setengah, berarti jam 7.30. Docak Hamida artinya sampai. Ya, sampai atau tiba tanggal 8 jam 7, tanggal 8 bulan 10 jam 7.30. Padahal 7.30 tadi adalah berangkatnya ya, departurnya. Sedangkan arrivalnya atau tibanya itu jam 8.13, berarti salah. 4. Yodolsi Samsibun. Yodolsi jam 8 Samsibun. 30 menit. Saureso dari Seoul Tonal Komnida akan meninggalkannya. Jadi berarti akan berangkat atau akan meninggalkan Seoul jam 8 apa namanya? Oh, Sipsam, sorry. Kok aku bacanya Samsip tadi? Sipsam. Nah, Sipsam itu 13 ya. Berangkat dari Seoul jam 8.13. Padahal dia 8.13 itu udah sampai ke apa namanya Incheon ya, Incheon Gonghang. Nah, jadi ini juga salah. Jongdapen yang benar adalah nomor
ibun gitu ya robot namanya. Jadi sesuai sama yang ada di sini. Oke, lebih teliti lagi kalau ada yang masih salah untuk yang nomor ini. Lanjut. Oke, yang nomor 6 ya. Ta'am Silmun Bapak Sipsio. Sekarang kita lihat. Nah, kalau kita disodorin misal kayak diagram, grafik, dan segala macam yang perlu ditandain itu apa namanya pertanyaannya yang kayak gini ya Rukun. Jadi yang lain-lain ini kita bisa skip kok. Karena biasanya kalau grafik atau diagram seperti ini, kalau nggak ditanya yang salah, pasti akan ditanya yang benar atau yang sesuai. Nah, di sini yang ditanyakan adalah majianen gosel. Ya, artinya hal nen yang jian tidak mat, tepat. Hal yang tidak tepat berarti yang tidak sesuai yang ditanyakan gitu ya. Coba kita lihat di sini. Daamen jigjangeso ilhalte. Daam berikut ilhalte. Nah, dari T di sini ketika ilhal bekerja jigjangeso di tempat kerja. Junan gibun cohen malgwa cingcan inida dari belakang adalah cingcan. Cingcan itu pujian ya. Pujian ataupun apa ya? Apa namanya? Kalau kita ya pujian sih memuji seseorang gitu ya, kayak menyanjung seseorang, sanjungan. Malgwa dengan perkataan cohen yang bagus, gibun. Nah, jadi perkataan atau pujian yang seperti apa sih yang membuat perasaannya itu menjadi bagus gitu maksudnya. Dopioe pada grafik atau diagram Dehan tentang Solmyongaro, Majianan Kosel Gorsio. Pilihlah hal yang tidak tepat berdasar penjelasan dari grafik. Oke, ini mah langsung apa namanya kita baca dari pilihan gandanya, terus nanti dicocokin sama sininya, itu bisa karena kan kalau grafik atau diagram kayak gini kan langsung tertera jelas ya. Di sini ada judulnya, grafiknya adalah Jigjangeso Dera Derasolte Gibun Con Mal. Mal perkataan, con yang bagus, gibun perasaan. Perkataan yang membuat perasaannya menjadi bagus, T ketika Darosel mendengar Jigsameso. Ketika didengarkan di dalam tempat kerja. Gitu. Nomor satu, 우리 회사는 뭐뭐뭐시가 없으면 안 돼요. 우리 회사, perusahaan kita. Momomo Siganan. Ini momomonya misalkan namanya siapa? Jihun Siga Opsemyon. Jika tidak ada apa Opsemyon Andrew tidak akan begini kalau tidak ada Mas Jihun perusahaan kita. Berarti perusahaan kita itu kalau nggak ada si A, si B, si C itu nggak akan jadi kayak gini. Gajang jok semnida. Nah, gajang itu artinya paling, jok semnida, jokta itu artinya sedikit. Nah, sekarang kita lihat, paling sedikit ini kan 5%, sedangkan paling sedikit itu adalah lain-lain. Sedangkan yang dibilang Uri Wesanan Momo-Momo ini ada di ini nih, 25,1%. Artinya di sini. Salah. Kita keep dulu. Tadi yang ditanya yang salah ya. Nomor dua, 오늘 정말 예쁘네요. 오늘 hari ini 정말 sangat 예쁘네. Cantik. Ranen menyebutkan enggabi jawaban gajang knop semida paling banyak. Nah, paling banyak onal cuman. Nah, ini ya sesuai ya, dia paling banyak. Berarti benar. Kalau tiga, onal cuman 예쁘네요. Nah, masih sama. Hari ini sangat cantik, Nen. Terus sama da momomoshi dokbun ijo. Nah, da itu artinya semua, titik-titik si dokbun ijo. Dokbun itu artinya berkat. Nah, semua berkat si A, si B, si C gitu ya. Buddha dibandingkan do mansemnida. Do ini lebih, mansemnidanya banyak. Jadi, perkataan onel jumal yebeni itu lebih banyak daripada perkataan semua berkat ini. Benar ya? Onel jumal itu di 45,7%, sedangkan yang semua berkat bla 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 itu 24,2%. Sedangkan nomor 4, da momomo si dokbunijo. Nah, semua berkat si bla 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 gitu. 24,2%. Ini ya, sesuai ya. Terus, Sambuerel Caji Hessemida. Nah, sudah menempati urutan ketiga. Oh, ini udah artinya ternyata perusahaan kita tidak boleh kalau tidak ada, tidak akan begini kalau tidak ada saudara bla bla bla. Wah, hari ini sangat cantik itu paling banyak, paling tinggi. Ya, benar. Hari ini kamu sangat cantik lebih banyak daripada semua berkat saudara bla bla bla. Benar ya. Semua berkat saudara bla 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 menempati urutan ketiga dengan 24,2%. Nah,
Jadi tadi yang tidak sesuai kan yang nomor satu ini. Biarpun jadi Jonggaban adalah ilfon. Lanjut ya, sekarang kita ke nomor 7. Bingkan lagi, nggak usah dibaca, kita langsung cari untuk kata yang paling tepat dimasukkan. Momomo healthy ketika melakukan. T-nya ketika, halnya melakukan, titik-titik, putung. Biasanya, mall Murabayo, mall apa Murabayo yang ditanyakan. Oke. Biasanya ditanyain apa sih ketika melakukan titik-titik gitu ya, masih belum tahu. Terus yang jawab bilang Hangguge ke Korea on datang Mokjok Kirang. Mokjok itu tujuan. Irang ini tata bahasa artinya dan. Ceryugigan itu masa tinggal. Ceryunya tinggal, gigan masa, gaten gosel. Nah, gat itu sama, goselnya hal, suatu hal yang serupa seperti masa tinggal dan juga tujuan datang ke Korea, Murobayo, ditanyain. Nah, jadi gini, Rum. Kira-kira kalian akan dapat pertanyaan, eh, kalian berapa lama tinggal di Korea ataupun tujuan datang ke Koreanya itu kapan tuh? Otomatis kalau kalian mau memasuki negara Korea kan gitu ya. Jadi jawabannya adalah Ibguk Simsa. Nah, tapi kita lihat, oh ya di sini Ibguk Simsa. Pertama ada Jagopjang Beji. Artinya Beji itu penempatan ya. Jagopjangnya tempat kerja. Penempatan tempat kerja. Ibguk, Simsa. Ibguk itu masuk negara. Simsanya pemeriksaan. Pemeriksaan masuk negara. Dua, Balgebel Sincong. Sincong itu pendaftaran. Balgeb itu penerbitan. Ya. Empat, Gelogiyak Cegyol. Cegyol penandatanganan. Gelogiyaknya kontrak kerja. Pembuatan kontrak kerja itu. Jadi kesepakatan kontrak kerja gitu ya. Nah, berarti kalau kita ditanyain tentang masa tinggal kita itu berapa lama, sama tujuannya ke Korea mau apa, itu terjadi pada saat ikut simsa alias pemeriksaan masuk negara. Oke ya, sekarang kita lanjut ke nomor yang 8. Yang ditanyakan di sini adalah almajen owi. Owi itu artinya kosakata, almajen itu yang tepat. Nah, jadi kosakata yang tepat berdasarkan dari penjabaran kalimat ini tuh kira-kira apa toh gitu. Itu gunung alat ini ya potong biasanya gagu. Gagu itu mebel ataupun furniture jejoe jadi manufaktur atau di pabrik ya. Pabrik mebel Ismida ada. Alat ini biasanya ada di pabrik mebel atau pabrik furniture. Hancoki, hancok itu satu sisi. Satu sisinya mungtuk hayo. Mungtuk hada itu artinya tumpul. Satu sisinya tumpul. Mosel bangnende. Mot itu paku. Bangnende bakta ya. Bakta itu artinya maku atau memalu. Memalu pakunya. Satu sisi tumpul untuk memalu si paku. Nende ini koma atau tata bahasa tetapi sego daren hancoki, sego itu digunakan dan daren hancoki, hancok satu sisi yang lain. Daren kan yang lain, hancok satu sisi. Satu sisi yang lainnya, noljok hago. Noljok hada itu lebar dan dulu, dulu itu kan dua ya. Nah, dulu galajo iso, galajo ita itu terbelah. Nah, terbelah menjadi dua dan dia itu lebar. Mongsel, mut paku, penen, menyingkirkan atau mencabut juga bisa. Iung dumida digunakan. Jadi satu sisi tumpul buat memalu paku, satu sisinya itu lebar dan terbelah menjadi dua untuk mencabut pakunya. Udah terbayang ya? Jadi ini adalah palu yang satu sisinya itu apa namanya kalau kalau orang bilang apa ya? Tanduk rusa? Bukan apa ya? Palu tanduk rusa apa sih? Nah, kalau nomor satu jigabja itu artinya penggaris siku, bukannya. Dua penci itu tang. Kalau tang bisa buat nyebut sih, tapi kan nggak ada yang buat mukul, nggak ada yang sisi tumpulnya ini. Tiga DP, DP itu pasah atau serutan kayu atau ada juga yang taunya itu ketam gitu ya. Pasah itu loh, ketam. Empat jangduri. Nah, ini dia palu bercelah. Apa sih kalian nyebutnya? Pokoknya satunya palu, satunya yang buat nyongkel pakunya gitu.
Oke, jadi Jongdapen harusnya yang ini. Jangduri. Oke. Lanjut ya, Yorobun. Nomor 9. Oke, sekarang di sini ada soal bergambar. Soal bergambar biasanya yang ditanya adalah almajen tetap, intinya yang sesuai ya sama gambar tersebut. Kalau nomor 1 coba kita lihat gemul, gemul itu jaring ya. Donjigo isoyo sedang melempar jala atau jaring ikan. Nah, Donjigo isoyo, go isoyonya ini tata bahasa ya. Artinya sedang, donjida itu melemparkan. Kalau dua oson, oson itu perahu penangkap ikan ya. Gojiko isemida. Nah, ada go ita lagi di sini artinya sedang. Goji itu memperbaiki gojida. Sedang memperbaiki perahu buat nangkap ikan, memperbaiki kapal penangkap ikan. Kalau nomor 3, tengah mana? Gemurel, gemul lagi. Jaring ya. Surihago isemida. Surihada itu artinya hampir sama kayak gojida, yaitu memperbaiki. Sedang memperbaiki jala atau jaring ikan. 4. Teljero mulgogire jago isemida. Ada goit lagi artinya sedang japtanya ini menangkap. Mulgogi itu ikan. Tulce itu artinya jaring. Telce itu artinya jaring tangan. Gitu ya. Nah ini kan dia kayak lagi benah-benahin jaring. Berarti jawabannya adalah yang sambon. Memperbaiki jaring gitu ya. Jadi jaring kalau habis dipakai kayak gitu kan kusut, kadang ada yang robek atau apa segala macam diperbaiki lagi gitu. Lanjut, terakhir ya, nomor 10 untuk yang ilki. Permainan kosakata lagi. Di sini yang ditanyakan daem danoe gaten mal. Nah, gaten itu kan yang sama, mal itu kan kata, kata yang sama, mosimika. Ini punya apa namanya kata lain, yaitu bisetmal. Bisetmal itu artinya sih nonim, artinya sama aja, gaten mal, artinya yang sama. Soncul hada. Soncul hada itu artinya memilih ya, Rukun. Memilih, merekrut bisa juga. Nah, coba kita lihat di sini. Kalau nomor 1 harusnya familiar ya, sontek hada, memilih. Nah, ini kan juga bisa bisa apa namanya sinoniman sama kosakata goroda juga tuh. Nah, goroda itu kan artinya juga sama memilih, sontek hada memilih, soncul hada memilih juga. 2. Jiuda, jiuda itu menghapus. Ingat kalian pernah belajar, apa namanya menghafalkan kosakata jiuge. Jiuge itu penghapus, kalau jiuda artinya menghapus. Jojang hada ini punya sinoniman juga, yaitu boguan hada, artinya menyimpan. Tulisannya boguan hada, ya seperti ini. Boguan hada menyimpan, jojang hada juga menyimpan. Terus yang keempat adalah jicam hada. Jicam hada itu artinya membawa serta ya, membawa serta, terlambat. Membawa serta atau menyertai gitu ya. Jadi di sini soncul karena dia sama dengan sontek ataupun gurda, jawabannya yang nomor 1 gitu. Oke, selesai ya Yorupun untuk yang ilkinya. Sekarang kita akan lanjut ke sesi degi alias yang mendengarkan. Oke, silakan dipreparekan. Nomor 1, Dereng Bosel Goresipsio. Suruh pilih yang didengarkan. Ya, kita dengerin dulu tracknya. 1번. Ilpon. 오늘이 며칠이에요? 5월 10일이에요. Oke, dengerin sekali lagi dengan 다시 들으십시오. 오늘이 며칠이에요? 5월 10일이에요. nah, si suara pertama bilang oneri, miocir ya, yo. Onel hari ini, miocil artinya tanggal berapa. Iya yo. Akhirannya. O wol, O itu kan 5, wolnya bulan, sibil. Il ini tanggal, sipnya berarti 10. O wol, sibir ya yo. Nah, artinya bulan 5 tanggal 10. Jadi jongdapen yang ipon. Oke. Hati-hati ya Yorobun. Untuk penyebutan tanggal, kelipatan angka 1 dan angka 2 itu biasanya apa namanya akan sedikit sulit dibedakan ya kalau orang Korea yang ngomong. Tapi kalau kita sering berlatih, sering mendengarkan itu pasti akan semakin mahir. Kayak contoh,
Dia kan bilang tanggal 10 sipil. Coba kalau tanggal 11. 11 itu kan sip il. Ya, atau diikuti dengan satuan tanggal yaitu il lagi. Jadinya sipiril. Ya kan? Karena dia gabung. Tanggal 12 sipil. Nah, 20, 21, 22 juga sama. Jadi harus lebih jeli. Lanjut ya, nomor 2. Kita masih belum tahu, kita dengarkan terus pilih gambarnya. 2번, 상자를 나릅니다. Itu banget. Kasih dari Sipsio. 다시 들으십시오. 상자를 나릅니다. Nah, dia bilang sangjara naremida. Naremida artinya memindahkan sangja itu kotak ya. Mana sih yang memindahkan kotak? Ah, ini nomor 3. Kalau nomor 4 ini memuat ya, bukan memindahkan. Kalau memuat kosakatanya pakai yang sita. Hanya hilang gitu. Ya, jadi jongdapen yang sambon. Lanjut, ini ada gambar ya. Gambarnya di sini apa nih? Ya, Incheon Curribguk Wali Samuso. Nah, Incheon Curribguk Wali Samuso. Incheon itu ya nama daerah di Korea sana. Curribguk Wali Samuso itu kantor imigrasi. Nah, sekarang pertanyaannya Yogieso di sini muasal halsu ismika. Muot apa? Halsu ismika bisa melakukan. Kira-kira bisa melakukan apa sih di kantor imigrasi? Yang pilihan gandanya kosong, jadi kita dengarkan. 3번, 여기에서 무엇을 할 수 있습니까? 1번, Hmm? 영화를 봅니다. 2번, 편지를 붙입니다. 3번, 여권을 만듭니다. 4번, 음식을 먹습니다. Oke, 다시 들으십시오. dengerin 다시 sekali. 들으십시오. 여기에서 무엇을 할 수 있습니까? 1번, 영화를 봅니다. Nonton film, 2번, 편지를 붙입니다. ngirim surat, 3번, 여권을 만듭니다. membuat paspor, 4번, 음식을 먹습니다. makan makanan. Berarti sudah jelas ya jawabannya yang membuat paspor di kantor imigrasi. Lanjut, nomor 4. Sekarang di sini ada gambar lagi. Pertanyaannya, I Ajosinen, paman ini, muasal hago ismika, sedang melakukan apa? Lagi nelpon kan? Nah, sekarang kita cari yang kata ada nelponnya, entah Jona, entah Tongha ada. Oke, 4번, apun. 이 아저씨는 무엇을 하고 있습니까? 1번, 사진을 찍고 있습니다. 2번, 국제 전화를 하고 있습니다. 3번, 동영상을 보고 있습니다. 4번. 인터넷 쇼핑을 하고 있습니다. 네, 다시 들으십시오. dengerin lagi. 다시 들으십시오. 이 아저씨는 무엇을 하고 있습니까? 1번, 사진을 찍고 있습니다. 2번, 국제 전화를 하고 있습니다. 3번, 동영상을 보고 있습니다. 4번. 인터넷 쇼핑을 하고 있습니다. Oke, selesai ya. Kalau satu, sajinal cikgu ismida. Ada kata bahasa goit lagi ya. Sedang, sajinal cikta, memotret. 2, kukje jona. Nah, tadi kan saya bilang kalau nggak jona, berarti tonghua, gitu kan. Kukje jona haku ismida. Sedang menelpon internasional. Kukje itu kan negaranya. Internasional ya. 3, 동영상을 보고 있습니다. 동영상 artinya video. 보고 있습니다, nonton. Nah, 4, internet shopping. Shopping internet habis semida sedang melakukan shopping internet alias belanja online. Jadi jongtapen ibon. Lanjut, nomor 5. Oke, ini gambar lagi. Terus kita belum tahu deginya apa. Kita dengarkan. 5번,
왜 기마개를 안 했어요? 시끄럽지 않아요? 아닙니다. 여기서 일할 때는 귀마개를 꼭 하셔야 돼요. 그리고 작업장에는 먼지가 많으니까 방진 마스크도 꼭 쓰시고요. 일이 끝난 후에는 반드시 깨끗하게 샤워를 해야 해요. 네, 알겠습니다. 네, 다시 들으십시오. dengerin lagi. 다시 들으십시오. 왜 기마개를 안 했어요? 시끄럽지 않아요? 아닙니다. 여기서 일할 때는 귀마개를 꼭 하셔야 돼요. 그리고 작업장에는 먼지가 많으니까 방진 마스크도 꼭 쓰시고요. 일이 끝난 후에는 반드시 깨끗하게 샤워를 해야 해요. 네, 알겠습니다. Oke, kita lihat. Tadi si laki-laki pertama bilang, weh, kenapa? Gimage. Gimage itu penyumbat telinga. Kalau penutup telinga itu kui soki. Nah, kalau ini yang penutup telinga. Kalau Himage itu penyumbat telinga. Anhesoyo. Kenapa tidak melakukan penyumbatan telinga? Sikerop ji anayo. Sikerop itu berisik, berisik pula. Ji anayo tidakkah berisik? Terus dijawab aninida. Enggak. Yogieso ilhaltenen. Nah, di sini ada konjungsi ya. Ketika bekerja di sini, gimagere penyumbat telinga, kok hasyoyadoyo. Harus melakukan penyumbatan telinga. Oke. Berarti kita persempit pilihan kita. Penyumbat telinga itu yang antara ini sama ini. Jawaban nomor satu atau nomor tiga. Kalau dua sama empat ini kan penutup telinga ya. Penyumbat itu kan yang ini. Oke. Beriku kemudian Jacob Janginan di tempat kerja. Monjiga Mananika. Monji itu debu. Mananika ada enika artinya karena. Mannya banyak karena banyak debu di tempat kerja. Bangjin maske tuh, Bangjin maske itu masker anti debu. Kok sesipsio, kok sesigoyo, sorry. Nah, silahkan dipakai. Oke, berarti masker anti debu dua-duanya. Nih, jadi pilihannya masih seimbang antara satu atau tiga. Tapi selanjutnya, iri ketnan huenen. Iri pekerjaan, ketna selesai huenen. Nian hue ini artinya setelah atau sesudah. Setelah selesai kerja, bandesi, pastikan keket hake secara atau dengan bersih, showerel hea heo harus mandi. Nah, berarti gambar ketiga yang ini. Jadi jumtapen adalah yang tambon, yang kesemida ya saya mengerti. Lanjut ya, sekarang kita ke nomor 6. Oke, di sini ada jawaban yang sudah tertera. Berarti kita tinggal mendengarkan kira-kira pertanyaannya apa gitu ya. 6번. 6번. 눈에 화학약품이 들어갔어요. 어떻게 해요? Dengerin sekali lagi. Namanya 다시 들으십시오. ini. 눈에 화학약품이 들어갔어요. 어떻게 해요? Oke. Dia bilang nune ke mata wahang yakpum. Wahak. Tulisannya wahak yakpum. Nah, bacanya wahang yakpum. Ini kimia. Yakpum itu obat atau apa ya? Sejenis obat-obatan. Produk obat kimia. Produk pumnya itu produk yaknya obat. Produk obat kimia. Terugasoyo sudah kemasukan ke mata. Otoke heo harus gimana ya? Kalau nomor satu, oso hurunen mure nune siseseo. Sita, seo ini kan lah ya, silahkan Sita membasuh nun matanya, mure ke air henenen yang mengalir, osonya segera. Nah, berarti cepat basuhlah mata pada air yang mengalir. Masuk akal ya. Tapi kita keep dulu. Dua, oso segeralah dari rel betisnya, kakinya, ke nero dengan tali mugeseo ikat. Kakinya suruh ikat pakai tali, nggak ada hubungannya.
Kalau tiga, Pali cepat inggung huhubel hasil inggung huhub itu artinya pernapasan buatan. Cepat lakukan pernapasan buatan. Empat, Pali chanmul sonel damgeseo. Chanmul air yang dingin. Sonel tangannya damgeseo itu direndam. Jadi cepatlah rendam tangan di air yang dingin. Nggak ada yang nyambung 2, 3, 4. Jadi jom 8 il. Oke. Lanjut ya, sekarang kita ke nomor 7. Oke, di sini ada pilihannya lagi. Tracknya belum tahu, kita dengarkan. 7번, 소화기를 사용하는 방법을 가르쳐 주세요. Oh, oke. Dashi terusipsio, dengerin lagi. Ini pakai teks sekarang. 다시 들으십시오. 소화기를 사용하는 방법을 가르쳐 주세요. Oke, dari belakang nih. Juseo tolong, garejo ajarilah. Bang Bob, cara sayonghanen memakai soagi apar, alat pemadam kebakaran. Tolong ajari cara memakai apar. Terus jawabannya satu nih, jigem mani deseo. Jigem sekarang, mani deseo banyaklah makan. Makanlah yang banyak. Piye. Dua, nih, soagi rel gata deril keo. Soagi aparnya gata deril keo. Akan membawakan. Keonya ini akan gata derida. Itu apa namanya? Gatanya membawa, derida itu memberikan. Jadi akan membawakan aparnya. Tiga, nih ya. Najumi ke depannya Garejo Deril Keo akan memberikan pengajaran. Berarti akan mengajari ke depannya. Nanti akan mengajari. Kalau empat nih, ya, handphone satu kali mana boseo. Cobalah apa namanya temui. Manada itu kan menemui atau boseonya cobalah. Cobalah temui sekali. Oke, emang mau janjian ketemuan. Jadi jumtakan yang Sambon. Ya nanti akan saya ajari. Tadi kan bilang tolong ajari cara menggunakan apar. Oh ya, nanti akan saya ajari gitu ya. Lanjut, sekarang nomor 8. Aduh, ini agak ketutup ya. Mana? Ini bisa nggak sih? Oh, oke. Bentar ya. Oke, saya pindah dulu ke situ. Nomor 8 yang ditanyakan adalah Namjanan Musen Munjero Jonarel Hesemnika. Nah, ditandain ya Yorobun yang ditanyakan adalah si Namja laki-laki Musen Munje. Masalah apa? Jona Hesemnika sudah nelpon. Kira-kira si cowok itu nelpon karena ada masalah apa sih? Nah, sekarang kita dengarkan. 8번, 안녕하세요. 무엇을 도와드릴까요? 사장님이 3달 동안 월급을 안 줬어요. 계속 준다고 이야기만 하고 주지 않아요. 그럼 외국 인력 지원센터에 가서 상담을 받아야 해요. 지금 근무하는 곳이 어디지요? 포천에서 일하고 있어요. 그러면 포천에서 가까운 의정부 외국 인력 지원센터 전화번호를 알려드릴게요. 먼저 전화하고 거기에 가서 도움을 받으세요. Oke, dengerin lagi. Sekarang pakai teks. 다시 들으십시오. 안녕하세요. 무엇을 도와드릴까요? 사장님이 3달 동안 월급을 안 줬어요. 계속 준다고 이야기만 하고 주지 않아요. 그럼 외국 인력 지원센터에 가서 상담을 받아야 해요. 지금 근무하는 곳이 어디지요? 포천에서 일하고 있어요. 그러면 포천에서 가까운 의정부 외국 인력 지원센터 전화번호를 알려드릴게요. 먼저 전화하고 거기에 가서 도움을 받으세요. Hmm, ini nggak kelihatan. Oke, satu batas lagi. Oke, si Yoja, si cewek tadi annyeonghaseyo. Halo, mosul doa-dril kayo. Apa yang bisa dibantu gitu kan? Terus si cowok jawab, Sajang Nimi, Pak Bos, sedal dongan.
Hitungan ini selama setal 3 bulan. Wol gebel gajinya Anjwo Soyo tidak memberi. Pak Bos sudah 3 bulan nggak kasih gaji. Giesok Jundaku. Giesok itu terus menerus Jundaku. Sudah ketempelan min daku katanya apa namanya memberi. Terus menerus bilang mau memberi. Iya giman aku. Iya gi itu berkata man hanya berkata akan memberi terus. Dan Juji Anayo tidak memberi. Jadi dia cuma ngomong aja terus iya nanti dikasih tapi tidak dikasih-kasih. Brom kalau gitu Weguk Ilyok Jiwon Sentoy ke Pusat Bantuan Ketenagakerjaan Asing, Gaso, pergi lalu Sang Damel konsultasi Badaya Heo harus dapat konsultasi ke Pusat Bantuan Ketenagakerjaan Asing tadi. Jigem sekarang Genmuhanen Gusi. Genmuhada itu bekerja, good. Ini yang O-nya tiduran artinya tempat. Odijio. Gimana ya? Pochonneso ilhagu isoyo. Nah, ada sedang bekerja di Pocon. Geromyon kalau gitu Pochonneso di Pocon. Dakaun yang dekat. Wei Jongbu Wei Gugin Nyok Jiwon Sento. Tadi ya, Pusat Bantuan Ketenaga Kerjaan Asing. Jona Bonhorel Dona Bono itu nomor telepon Alio Derilkeo akan saya beritahu. Saya akan kasih tahu nomor telepon Pusat Bantuan Ketenagakerjaan Asing tadi. Monjo, pertama-tama atau lebih dulu, Zona Hako telepon dan Gogie di sana Gaso pergilah ke sana dan Daumel Badeseo dapatkanlah bantuan. Nah berarti si cowok tadi nelpon gara-gara dia nggak dikasih gaji sama sajangnya atau udah 3 bulan. Jadi dia minta bantuan. Sekarang kita lihat jawabannya. Satu, im gemel mot bataso. Di sini ada aso artinya karena. Aoheso ya. Karena mot bada tidak mendapat gaji. Nah, karena tidak mendapatkan gaji. Kalau dua, wekukin tenguk jengel mandel yoku. Ada ryoku di sini bermaksud untuk mandel membuat wekukin tenguk cengkitas. Alias kartu identitas orang asing biasa kalau saya singkat sebagai kitas. Kalau tiga Wijung Bue Inan Gongjangaro Om Giryoku. Tadi Ryoku artinya bermaksud Om Gida itu pindah Gongjang ero-eronya ini ke Gongjangnya pabrik Inan yang ada di Ijongbu. Ijongbu itu nama tempat ya maksudnya. Terus 4. Wegukinyok Jiwon Sento Bonhorel Algo Siposo. Nah, ini ada oso lagi karena terus ketempel sama tata bahasa gosip ingin. Karena ingin al tahu Bonho nomor Wegukinyok Jiwon Sento Pusat Bantuan Ketenaga Kerjaan Asing. Gitu ya. Jadi tadi jawabannya adalah yang nomor 1. Karena tadi kan dia bilang 3 bulan nggak dikasih gaji sama sajangnya. Oh, Ramadan tuh ya. Lanjut, sekarang kita ke nomor 9. Oke, yang ditanyakan di sini namjanen laki-laki kenapa curipku kuali samusoe gamnika pergi ke kantor imigrasi. Nah, sekarang kita dengerin. 9번, 어디에 갑니까? 출입국 관리사무소에 갑니다. 체류 기간을 연장하려고 갑니까? 아니요. 근무처를 변경하려고 합니다. Oke, dengerin sekali lagi dengan teks sekarang ya. 다시 들으십시오. 어디에 갑니까? 출입국 관리사무소에 갑니다. 체류 기간을 연장하려고 갑니까? 아니요. 근무처를 변경하려고 합니다. Oke, selesai ya. Si cewek nanya, oh dia Gamika mau pergi kemana? Curiku kali samusoe Gamita. Pergi ke kantor imigrasi. Nah, terus habis ini kita tandain kenapa dia mau pergi ke kantor imigrasi. Si cewek nanya, Cheryu Gigan, masa tinggal. Yonjangha. Yonjanghada itu memperpanjang. Ryogo. Ryogo itu bermaksud Gamika pergi. Pergi bermaksud memperpanjang masa tinggal kah? Tapi cowoknya bilang anio tidak.
근무처를 변경하려고 합니다. 근무처 tempat kerja. 변경하려고 합니다. 근무처 itu departemen kerja ya maksudnya. 변경하려고 합니다. 변경하다 ini artinya eh, mengganti ya. 변경하다 pindah mengganti 려고 합니다nya bermaksud. Bermaksud mengganti departemen kerjanya gitu. Sekarang kita lihat di pilihan gandanya. Ceryu gigan yonjang haryoko. Bermaksud memperpanjang masa izin tinggal. Kan tadi yang ditanyakan si cewek, tapi si cowok bilang anio. Berarti bukan ini. Dua. Jagopjang byongyong sincong haro. Nah, di sini ada ro. Ro ini artinya untuk sincong ha mendaftar byongyongnya pindah Jagopjangnya tempat kerja. Tiga. Ceryuji byongyongel singo haryogo. Ryogo ini bermaksud untuk Singoha melapor Byongyong pindah Ceryuji tempat kerjanya melapor penggantian atau pindah tempat Ceryuji kok tempat kerja, tempat tinggal, sorry. Ya, karena Ceryuji kan masa kerja, Ceryuji ini tempat tinggal. Empat. Genmuco cugara sincong haro. Nah, ada ro lagi ya. Ro artinya untuk sincong hada itu mendaftar. Juga itu penambahan. Genmuconya itu tempat kerjanya. Jadi jawabannya adalah nomor dua. Tadi ya, genmuco byongyong. Byongyong itu kan artinya menukar atau mengganti. Jadi dia bermaksud mengganti atau pindah tempat kerjanya gitu. Jawabannya yang itu. Lanjut, nomor terakhir ya, yang ditanyakan. Deren neong gua gaten gosel goro sipsio pilih gaten gosel hal yang sama neong gua dengan isi deren yang didengarkan. Kita dengerin dulu. 10번, 수루 씨, 국제 특급 우편 보내봤어요? 네, 보내봤어요. 왜요? 우리 아들이 모레 생일이어서 선물을 사서 보내려고요. 아, 그래요? 오늘 꼭 보내세요. 3일 이내에 도착할 수 있어요. 다시 들으십시오. dengerin lagi. 다시 들으십시오. 수루 씨, 국제 특급 우편 보내봤어요? 네, 보내봤어요. 왜요? 우리 아들이 모레 생일이어서 선물을 사서 보내려고요. 아, 그래요? 오늘 꼭 보내세요. 3일 이내에 도착할 수 있어요. Oke, selesai ya. Tadi disuruh cari yang sesuai dengan yang didengar. Si cowok bilang suruh sih, Mbak suruh. Kukce tegep upion. Nah, bone bosoyo. Nah, di sini ada bosoyo artinya pernah. Bone mengirim. Upion pengiriman Gukje Tegep Kilat Internasional ataupun Gukje Tegep Upion sering disingkat dengan IMS. Paket Kilat Internasional. Oke. Express Mail Service ya maksudnya kalau IMS itu. Nih ya, Bone Basoyo pernah mengirim. Weo, kenapa? Uri Alderi, Uri Adel, anak laki-lakiku, More, More itu lusa, Sengirioso. Nah, Sengil ulang tahun. Osonya karena lusa anak laki-lakiku ulang tahun. Son mural, hadiah, saso. Membeli, soalnya di sini artinya lalu. Bone Ryogoyo bermaksud mengirimkannya. Ah, Greo, benarkah? Onel cook Buniseo. Onel hari ini. Cook harus Buniseo. Kirimkanlah. Tamil ini docak halsu isoyo. Ada suit artinya bisa. Bisa. Docak hada sampai ini dalam samil 3 hari. Nah, jadi yang tepat kita cari dulu. Onel hari ini Sengil Pati Rel Hamida. Sengil Pati pesta ulang tahun Hamida mengadakan. Hari ini ngadain pesta ulang tahun. Kalau dua, Namjanen Sonmurel Bones Semida. Laki-laki Sonmul hadiah Bones Semida. Ada atau di sini ya. Artinya sudah mengirim. Laki-laki sudah mengirim hadiahnya. Tiga, Namjae Aderen. Nah, Adel itu anak laki-laki Namja, si laki-laki. Anak laki-laki si cowok. Morega, lusa, sengil imnida. Ulang tahun.
Empat, Yojanen, si perempuan, Gukje tegep upion, IMS tadi ya, email, apa, express mail service, email pula. Mot bonem nida, tidak mengirim. Hmm. Perempuan tidak bisa mengirimkan posilat internasional alias IMS tadi. Jadi Jongdapen adalah nomor 3. Jangan kepancing sama nomor 2 ya. Tadi sudah saya tandain. Kenapa nomor 2 salah? Karena dia bilangnya bonus semida, artinya sudah ngirim. Padahal dia baru nanya-nanya toh. Karena dia baru mau ngirim. Oke, begitu ya Robun. Jadi untuk pembahasan kali ini sudah selesai ya Robun. Yang mungkin ngikutin dari YouTube kalau ada pertanyaan boleh 댓글로 남겨주세요. Boleh di apa namanya? Ditinggalkan di kolom komentar dan jangan lupa untuk bantu channel ini berkembang lebih baik. 감사합니다. Lanjut.